Maksud, mohon izin ya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu di ruangan ini, di kelas ini. Nanti sebagai evaluator akan ada saya, Nara, dan juga satu lagi ada Ibu Nur Hanifah. Dan kita juga didampingi sama TPI dari MA juga, ada Pak Syari. Kemudian mohon nanti Pak Samsul akan diberikan waktu selama 20 menit untuk memaparkan perkembangan pembangunan zona integritasnya seperti apa di PA Bojonegoro. Kemudian nanti sisa waktunya 40 menit akan kita manfaatkan sama-sama untuk menggali dan memperdalam dari paparan yang sudah disampaikan sama Pak Samsul. Kira-kira seperti itu. Baik, waktunya 20 menit. Monggo silakan Pak Samsul untuk bisa memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami, Dr. Andes Samsul Aziz, Magister Hukum, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, mempresentasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih atau melayani Pengadilan Agama Bojonegoro kelas 1A. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Ikan buntal, ikan sepat, lebih nikmat rasanya bila dimasak pepes. Dengan modal penuh semangat, pembangunan zona integritas PA Bojonegoro pasti sukses. Next. Kami mulai pertama dari data pribadi kami, nama Samsul Aziz, jabatan terakhir Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro sejak tanggal 11 Agustus 2020, pendidikan terakhir S2. Baik, kami mulai pemaparan pembangunan zona integritas PA Bojonegoro dari keberadaan PA Bojonegoro itu sendiri. Pengadilan Agama Bojonegoro terletak di Jalan MH Tamrin nomor 88, Kota Bojonegoro. Yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro adalah seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan terdiri dari 28 kecamatan dan bila diurai menjadi 419 desa. Jumlah perkara yang kita tangani dalam setiap tahun berkisar rata-rata kurang lebih 3.300 perkara. Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Bojonegoro hanya ada 42 orang. Untuk progres reform pembangunan zona integritas PA Bojonegoro kami awali dengan sidang terpadu, yang ini karena langsung menyentuh pada masyarakat. Sidang terpadu pada awal-awalnya kita hanya mendapatkan 15 perkara, akan tetapi setelah kita lakukan sosialisasi dengan gencar, maka di tahun 2020 ini kita mendapatkan 50 perkara atau meningkat 3 kali lipat lebih. Ekor, di awal-awal kita hanya mendapatkan 86 perkara, akan tetapi setelah kita lakukan sosialisasi juga dengan gencar, maka di tahun ini kita mendapatkan yang daftar melalui ekor adalah 129 perkara. Progres reform berikutnya adalah perubahan mindset. Bisa kita lihat sebelum pembangunan zona integritas, kita belum ada coffee morning, belum ada apel pagi, belum ada pengabdian untuk masyarakat hanya sesekali, senam pagi belum rutin, Jumat bersih juga belum rutin. Akan tetapi setelah pembangunan zona integritas, untuk coffee morning, apel pagi dan apel sore, pengabdian masyarakat, senam pagi, dan Jumat bersih kita lakukan dengan rutin dan bertahap serta terencana. Progres reform berikutnya adalah pengaduan. Dulu pengaduan masih dilakukan secara manual melalui kotak pengaduan, SMS maupun WA. Akan tetapi setelah pembangunan zona integritas, apa yang sudah ada ditambah dengan SIWAS yang itu bisa dilakukan selama 24 jam. Progres reform berikutnya adalah jam pelayanan.
Sebelum pembangunan zona integritas, kita ada jam istirahat, yaitu antara jam 12 sampai jam 1 siang. Akan tetapi, setelah kita melaksanakan pembangunan zona integritas, maka layanan kami, meskipun jam istirahat, kita tetap memberikan layanan kepada para pengunjung. Selanjutnya, progres reform kami adalah antrian sidang dan PTSP. Dulu masih manual, pakai selembar kertas saja. Akan tetapi setelah pembangunan zona integritas, maka antrian sidang dan PTSP sudah menggunakan aplikasi dan mesin antrian, di mana nomor antrian sudah menggunakan sistem barcode, sehingga memungkinkan seseorang akan mengetahui kapan dia akan mendapatkan layanan, dia akan bisa memprediksi. Selanjutnya adalah fasilitas difabel. Sebelumnya hanya ada toilet umum, belum ada kursi roda, belum ada jalur khusus untuk difabel. Akan tetapi setelah pembangunan zona integritas, kita sudah menyediakan toilet khusus difabel, kursi roda, dan juga jalur khusus untuk difabel. One day minute, one day publish. Dulu sebelum pembangunan zona integritas belum ada. Akan tetapi setelah pembangunan zona integritas, ada penilaian raport mingguan. Dan alhamdulillah penilaian terakhir kita berada di ranking 11 nasional. Kekuatan dan tantangan. Kekuatan yang kita miliki adalah adanya komitmen seluruh pegawai untuk mewujudkan zona integritas di Pengadilan Agama Bojonegoro. Juga adanya dukungan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi, muda, dan energik, dan telah menerapkan standar akreditasi penjaminan mutu atau APM. Adapun tantangan, penyelesaian perkara yang setiap tahunnya kurang lebih berjumlah 3.300 perkara dengan hanya 42 personil saja. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, adanya tuntutan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan yang lebih prima, dan tantangan berikutnya adalah adanya tuntutan pelayanan yang lebih mendekatkan pada masyarakat. Untuk itu semua kami membangun perubahan di 6 area. Yang pertama adalah area 1 yaitu manajemen perubahan. Diawali dengan pembentukan tim pembangunan ZI dan rencana kerja, selanjutnya penetapan SK tim pembangunan zona kerja zona integritas, yang selanjutnya kami realisasikan dengan pencanangan ZI yang mengundang instansi terkait, dan alhamdulillah pada tanggal 15 Maret 2019 kita dapat melakukan pencanangan zona integritas tersebut. Dilanjutkan dengan penandatanganan dan komitmen bersama seluruh pegawai. Selanjutnya, apa yang sudah kita canangkan tersebut kita sosialisasikan melalui website, YouTube, Facebook, dan Instagram. Sebagai pimpinan kita, di antara pimpinan kita tetapkan sebagai role model ini untuk lebih mendorong, mengajak, serta memberikan contoh untuk perubahan mindset dan culture set. Adapun medianya diantaranya adalah coffee morning, apel pagi atau sore, pengabdian masyarakat, Jumat bersih, dan senam pagi, di mana para pimpinan menyatu bersama dengan seluruh pegawai untuk menyampaikan bahwa perubahan mindset dan culture set ini memang perlu. Hasilnya bisa kita ketahui, sebelum terjadinya perubahan di area 1 ini, masih kita dapati adanya pegawai kita yang memberikan layanan belum menerapkan 5S dan 5R. Akan tetapi setelah kita membangun di area 1 ini, dapat kita rasakan hasilnya pegawai kita yang memberikan layanan sudah menerapkan 5S dan 5R. Di area 2, diawali dengan pembentukan tim SOP, penetapan tim SOP, penyusunan dan daftar SOP. Yang itu semua dapat kita lihat hasilnya sebelum pembangunan zona integritas. Semua pekerjaan kantor belum terstandar dengan SOP, akan tetapi setelah pembangunan zona integritas, maka semua pekerjaan sudah melalui alur dan prosedur SOP yang kita buat. Apalagi ditambah dengan penerapan 11 aplikasi dari Badila, ditambah beberapa aplikasi di
e-office di bagian kesekretariatan dan di bagian kepaniteraan, yang kesemuanya itu bila dijumlahkan ada 45 aplikasi. Di area 3, penataan sistem manajemen SDM, diawali dengan adanya analisis beban kerja dan analisis jabatan. Selanjutnya kita tindak lanjuti dengan rapat baperjakat, dan hasilnya bisa kita ketahui yang semula penilaian SKP kinerja pegawai itu hanya tahunan, akan tetapi setelah pembangunan zona integritas kita melaksanakan penilaian kinerja pegawai itu melalui harian. Juga kita terapkan surat izin keluar untuk para pegawai, sehingga kita dapat mengetahui pegawai itu apakah berada di kantor atau sedang izin bila ada keperluan. Kita juga melaksanakan absensi online yang langsung terkoneksi dengan Mahkamah Agung. Dan bagi para pegawai yang telah mengikuti diklat, ada suatu kewajiban untuk sosialisasi atau transfer knowledge kepada seluruh pegawai, sehingga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Juga kita memberikan reward dan punishment kepada para pegawai. Reward tentunya kita berikan kepada pegawai yang berprestasi, dan punishment kita berikan kepada pegawai yang melanggar aturan. Dan alhamdulillah sampai hari ini Pengadilan Agama Bojonegoro belum pernah memberikan punishment kepada pegawainya. Dan untuk memudahkan kinerja, untuk memonitoring kinerja PPNPN, sebelum adanya pembangunan zona integritas masih manual. Dan sesudah zona integritas, pembangunan zona integritas, kita menciptakan satu aplikasi yang diberi nama Sikepo. Ini untuk memonitoring kinerja PPNPN untuk lebih mudah. Selanjutnya di area 4, penguatan akuntabilitas. Di sini para pimpinan ikut berperan aktif dan ikut serta dalam penyusunan dokumen sakit, yang melibatkan diantaranya ada peserta, salah satu peserta kita yang sudah bersertifikat pelatihan penyusunan dokumen sakit. Dan hasilnya bisa kita lihat. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Bojonegoro berhasil meraih sertifikat akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Agama dengan terakreditasi A Excellent dan LKJIP dengan perolehan nilai 77,69 atau sangat baik. Piagam penghargaan. Dulu sebelum pembangunan zona integritas hanya ada 3 yang bisa kita rayakan, tapi setelah pembangunan zona integritas kita lebih banyak mendapatkan piagam penghargaan. Di antaranya adalah kategori terbaik 1 untuk dari KPPN untuk penyerapan anggaran di tahun 2020 ini. Di area 5, pengawasan. Diawali dengan menetapkan SK tim pengendalian gratifikasi, SK pedoman penanganan gratifikasi, yang selanjutnya kita sosialisasikan dengan pemasangan banner dan kita unggah di beberapa media sosial, baik di website, WA maupun Instagram. Kita juga memutar audio anti gratifikasi setiap 1 jam sekali, dan hasilnya bisa kita lihat. Sebelum pembangunan ZI masih manual pengaduan itu, akan tetapi setelah pembangunan zona integritas, maka apa yang sudah ada ditambahi dengan aplikasi Siwas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Juga kita menetapkan SK Hakim Pengawas Bidang atau Kimwasbid. Setelah kita tetapkan, maka masing-masing hakim yang diberi tugas melakukan pengawasan diawali dengan rapat persiapan, kemudian kegiatan pengawasan itu sendiri, yang hasilnya secara berkala 3 bulan sekali dilaporkan kepada pimpinan. Juga kita menempatkan beberapa CCTV. Nah, CCTV ini sebelum pembangunan zona integritas hanya bisa dimonitor oleh tenaga IT saja, akan tetapi setelah pembangunan zona integritas, CCTV ini bisa dimonitor dan diakses oleh di samping tenaga IT juga para pimpinan. Untuk pengawasan ini juga kita
lakukan transparansi dengan anggaran pada website, juga e-rekon triwulan. Dan akhirnya di area 6 kita melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, diawali dengan penetapan SK Maklumat Pelayanan Publik, SOP Standar Pelayanan, dan realisasinya yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat adalah sidang isbat nikah terpadu, juga sidang keliling kita jemput bola, dan kita juga melaksanakan sosialisasi 5R dan 5S yang bekerja sama dengan DSM. Selanjutnya kita pasang di papan layanan masyarakat. Hasilnya bisa kita lihat, sebelum pembangunan zona integritas, PTSP belum tertata sesuai dengan standar Badilak. Bank, ekor masih terpisah. Akan tetapi setelah pembangunan zona integritas, PTSP sudah tertata sesuai dengan standar Badilak. Bank, ekor, dan pos bakum, pos pelayanan hukum berada di satu area yang itu lebih memudahkan para pengunjung di dalam melaksanakan berperkara di Pengadilan Agama Bojonegoro. Berikut layanan PTSP yang ada di PA Bojonegoro. Pertama, ada pengambilan produk PA, kasir, pendaftaran, meja informasi, layanan bank BSM, layanan ekor, layanan pos bakum. Inovasi layanan publik, ada playground, ada ruang merokok yang lebih representatif, ada ruang kesehatan dan laktasi, ada fasilitas penyandang disabel. Inovasi layanan publik, ada charger gratis, ada wifi gratis, ada pojok baca, ada air minum gratis, ada fotokopi gratis, ada kursi prioritas. Inovasi layanan publik yang lain, sidang keliling, sidang terpadu, ada asyik, antrian sidang dan PTSP, ada CCTV yang ini lebih memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung. Protokoler COVID juga sudah sesuai dengan standar dari gugus tugas. Penandatanganan MOU, Pengadilan Agama Bojonegoro mengadakan MOU dengan beberapa lembaga, diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri, Kementerian Agama, Posyantum Albana, Disduk Capil Kabupaten Bojonegoro, dan PT Pos. Hasil survei dan testimoni pelayanan PA Bojonegoro, nilai IKM tertimbang 3,50 atau konversi sebesar 87,55, nilai IPK tertimbang 3,76 atau konversi sebesar 94,00, nilai IPP tertimbang 3,79 atau konversi sebesar 94,78. Dan berikut juga ada beberapa testimoni dari pengacara dan juga para pengunjung yang tidak menggunakan pengacara. Juga ada testimoni dari testimoni pelayanan PA Bojonegoro melalui komentar media sosial. Yang ini bisa kita tampilkan. Ada yang komentar, PA Bojonegoro keren, semua pegawai dan pejabatnya ramah. Nah, ini menunjukkan kepuasan pelayanan yang kita lakukan. Kesimpulan dari apa yang telah kami uraikan di depan, kami berkesimpulan bahwa reformasi birokrasi telah tercapai pada Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu 1. Birokrasi yang bersih, akuntabilitas dan berkinerja tinggi. 2. Birokrasi yang efektif dan efisien. Dan 3. Birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Demikian, terima kasih kami sampaikan kepada tim pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Bojonegoro, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penilai nasional Kementerian PAN RB Republik Indonesia. Sebagai akhir, kami tutup dengan sebuah pantun. Air pancuran bening dan bersih, cukup sekian dan terima kasih. Pengadilan Agama Bojonegoro tolak gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Samsul, terima kasih paparannya tadi sudah cukup komprehensif ya. Nah, kita mungkin perlu berdalam beberapa area lagi. Baik, untuk
pertanyaan pembuka nih Bapak Ibu, mohon untuk disampaikan ke kami apa sih yang sebenarnya menjadi keunggulan Pengadilan Agama Bojonegoro yang pengadilan agama lain itu kira-kira nggak punya? Karena kan WBK kan lagi nyari unit-unit yang champion nih Pak, unit-unit yang unggulan yang kira-kira bisa jadi contoh gitu buat unit-unit yang lain. Nah kalau di kita sendiri nih, kalau menurut kita apa keunggulannya Pengadilan Agama Bojonegoro kalau dibandingkan sama PA lain yang PA lain nggak punya? Monggo Pak. Oke, yang pertama adalah kita yang hanya 42 personel mampu menyelesaikan perkara yang dalam setahun kurang lebih 3.300 perkara. Yang kedua, kita menciptakan aplikasi Sidiva, dan ada lagi satu lagi aplikasi yang kita punya, si Aden. Sidiva ini untuk buku tamu secara elektronik, dan si Adel ini panggilan untuk delegasi, di mana apabila ada orang berperkara yang lawan dari perkaranya itu berada di wilayah di luar wilayah PA Bojonegoro, maka panggilannya biasanya akan lama. Namun dengan aplikasi yang kita ciptakan yang asli dari Bojonegoro, si Adel ini akan memudahkan apakah delegasi panggilan kita ke PA lain sudah tersampaikan, atau sebaliknya, apabila sudah dipanggil apakah sudah dikirim kembali ke PA Bojonegoro. Lah ini ada notifikasi yang tersendiri yang ini sangat memudahkan pekerjaan kita, percepatan perkara meskipun salah satu pihak berada di luar wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro. Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan barangkali ada? Baik, terima kasih Ibu. Kami sampaikan bahwa beberapa inovasi unggulan dari Pengadilan Agama Bojonegoro yang berbeda dengan charter yang lain. Salah satunya adalah SIKEPO yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua. Di situ adalah monitoring kinerja BPNPN, di mana selama ini kami warga pengadilan dan mungkin seluruh ASN melaksanakan pengisian ELLK. Jadi untuk teman-teman BPNPN belum ada fasilitas itu. Oleh karena itu dari kami Pengadilan Agama Bojonegoro, dari Agen Perubahan Saudara Yunistira menciptakan SIKEPO ini untuk memonitoring teman-teman BPNPN dalam melakukan kinerja kami. Demikian dan terima kasih. Jadi nama aplikasinya apa Bu? SIKEPO Bu? Nama aplikasinya SIKEPO Bu. Ya, itu kalau oke baik. Terima kasih. Berarti ini yang jadi unggulan-unggulan kita yang kira-kira PA lain nggak punya gitu ya? Selain si Diva tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua dan juga si Aden. Oke, si Diva tadi kan buku tamu elektronik ya, sama si Aden yang tadi soal diskusi kan? Juga si tadi. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita coba mulai kupas satu-satu soal ini nih, apa namanya, latar belakang kemunculan inovasi-inovasi yang tadi jadi unggulannya kita nih Pak. Kalau kemarin kalau si Diva itu pertimbangannya kenapa nih? Kenapa kita memerlukan buku tamunya harus jadi elektronik gitu? Apakah kita juga ini nanti buku tamunya ini, aplikasi buku tamu ini terhubung dengan aplikasi-aplikasi yang lain atau bagaimana? Kalau di kita? Ini dilatar belakangi supaya tamu yang akan ketemu dengan pejabat yang diinginkan itu tidak terjadi penumpukan dan bisa langsung terkoneksi nanti dengan bisa langsung dengan siapa mereka ingin ketemu. Kalau memang ada, kalau di kita memang ada penumpukan ini ya Pak ya, penumpukan tamu ya, sehingga kita harus bikin buku ini, sehingga harus bikin Sidiva ini. Ya. Oke, berarti kalau cara kerjanya ini berarti tamunya yang datang, kemudian langsung mengisi Sidiva ini, kemudian nanti langsung terkoneksi gitu ke siapa beliau mau ketemu. Ya, di samping itu boleh kami menambahkan ini untuk bisa mengidentifikasi tamu itu sendiri. Jadi tamu ini selayaknya ditemui oleh siapa, cukup ditemui oleh siapa, kan gitu. Jadi tidak harus semua
ingin ketemu pimpinan tidak langsung seperti itu. Jadi bisa kita pilah-pilah, kita identifikasi dengan siapa mereka bisa terlayani sehingga cukup, tidak harus semuanya ketemu pimpinan. Berarti di waktu kita input Sidiva itu kita juga memasukkan kira-kira alasannya atau keterangannya itu mau ketemu siapa, kemudian alasannya apa. Berarti ini ada yang mengoperasikan ya Pak? Ada yang mengoperasikan Sidiva ini ya? Ada admin khususnya gitu untuk kemudian nanti langsung di assign. Di bagian resepsionis. Oke. Terus nanti ketemunya di ruangan sendiri-sendiri atau kita punya clear area juga Pak? Clearance area yang terpisah antara ruang publik dengan ruang back office-nya. Kan ada ruang tunggu tersendiri nanti. Oke. Setelah diminta menunggu sebentar, dilihat klasifikasinya, dia ingin ketemu dengan siapa, dan kita tentukan ini siapa yang harus ditemui untuk kepentingan tamu yang dituliskan di dalam apa yang dia inginkan itu. Baru nanti ada ruang transit, baru nanti diarahkan kemana dia harus ditemui. Mohon izin menambahkan Ibu. Silakan Ibu. Terkait dengan aplikasi Sidiva ini, yang jelas yang pertama tujuan kami adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kemudian pencegahan gratifikasi, pencegahan korupsi dan lain sebagainya, sehingga bagaimana tamu yang masuk ke area kami, yang masuk ke kantor kami sejak awal sudah teridentifikasi nama, alamat, tujuan dan siapa yang ingin ditemui. Oleh sebab itu, oleh petugas, bagi mereka yang mungkin tidak bisa mengoperasikan elektronik, kami ada petugas yang sudah membantu, yang sudah bisa, biasa juga kita temani. Kemudian dari situlah mereka kita bisa tahu tujuannya apa. Dan kami di Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki ruang tersendiri di manakah kami harus menemui para pengunjung itu, di manakah kita harus menemui tamu tersebut. Jadi terpisah dari layanan area perkara di situ. Jadi tamu-tamu yang ada di kami tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan ketua, kecuali yang untuk tamu seperti secara terstruktural, misalnya di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dari Bawas, kami persilakan untuk masuk ke ruang pimpinan. Demikian, terima kasih. Baik, sebenarnya tadi yang mau kami gali juga yang seperti ini nih Bu, ketika kita mencetuskan satu inovasi gitu, saya ingin lihat apakah ini berangkat dari masalah atau enggak, kami ingin lihat apakah ini berangkat dari problem atau tidak, kemudian nanti penggunanya siapa dan manfaatnya apa nih buat kita. Dan tadi Ibu sudah mencoba memaparkan ya bahwa ini adalah salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan nanti kalau ada potensi pelanggaran integritas gitu ya, atau ada tamu yang kemungkinan ada membawa gratifikasi, kita sudah bisa melakukan pencegahan di awal gitu. Untuk masih ada ceritanya gimana nih Bapak Ibu? Yang terkait dengan Sidiva atau aplikasi yang lain? Ya, yang Sidiva? Yang si Adel. Ya. Untuk si Adel ini terkait dengan perkara. Ini adalah perkara permintaan tabayun. Ibu, kalau di Pengadilan Agama Bojonegoro ada istilah tabayun atau permintaan bantuan panggilan kepada penggugat atau tergugat di wilayah lain. Jadi yang jurisdiksinya berbeda dengan Pengadilan Agama yang bersangkutan. Nah, disitulah kami memberikan layanan bantuan panggilan untuk mempermudah dan mendeteksi apakah panggilan atau relasi tersebut sudah terpanggil atau tidak. Jadi kami bisa memonitoring apakah jurusita ini sudah memanggil yang bersangkutan atau belum, sehingga dapat mencegah keterlambatan atau bisa jadi membuat layanan ini terkendala karena panggilan yang dibebankan atau yang ditugaskan kepada kami tidak bisa terlaksana atau terlambat kami laksanakan. Banyak yang memanfaatkan aplikasi ini nggak Bu? Yang memanfaatkan aplikasi? Ya tergantung. Kalau ternyata para pihaknya berada di luar jurisdiksi Bojonegoro, tentu memanfaatkan ini. Memang tidak secara langsung. Yang memanfaatkan adalah petugas, akan tetapi dampaknya itu langsung bisa dirasakan bagi para pencari keadilan yang salah satu pihaknya berada di luar wilayah Bojonegoro ini, sedapat mungkin penyelesaiannya juga secepat mungkin. Biasanya kalau delegasi ini kan mengalami pelambatan, kata persuratan kan lambat.
Akan tetapi dengan aplikasi ini kita cukup melalui email, nanti ada notifikasinya. Kalau email sudah kita kirim berarti ada notifikasi di sana sudah diterima. Demikian juga kalau sana sudah menerima dan kemudian mengirim balik permintaan panggilan delegasi yang kita kirim, itu ada notifikasinya, sehingga persidangan yang kita tentukan waktunya itu bisa lebih tepat, bisa tepat waktu. Oke, baik. Karena ini jadi ini salah satu inovasi yang bisa kami catat juga ya Pak ya. Nanti mohon untuk diinformasikan mengenai apa yang sudah kita diskusikan tadi melalui email, nanti akan saya sampaikan juga. Kemudian yang terakhir tadi kan kita membahas soal ini nih Pak, SIEPO tadi yang monitoring kinerja untuk teman-teman yang non ASN gitu. Nah kalau di kita sendiri sebenarnya yang diinput itu harian ya Pak ya, kinerja kerja harian atau gimana? Betul, kerja harian. Kemudian kalau misalnya itu berakhir aja di input aja atau kita lakukan ini juga pengawasan gitu, maksudnya pengawasan secara berlapis, apakah atasannya bisa lihat laporannya juga, kemudian melakukan penilaian juga atau gimana? Bisa, jadi tidak sekedar mereka menuliskan apa yang mereka kerjakan, akan tetapi atasannya bisa langsung menilai apakah yang bersangkutan itu benar-benar melaksanakan tugas sesuai yang dia tuliskan pada hari itu, apa tidak. Berarti ada proses verifikasi ya Pak ya, misalnya yang bersangkutan menulis mengerjakan laporan A, B, C gitu, kemudian atasannya merasa oh ini ternyata kayaknya belum dikerjain gitu. Betul. Ada proses verifikasi. Oke. Betul, ada verifikasinya. Kalau saya bisa kita verifikasi. Jadi mohon izin menambahkan untuk SIEPO ini mohon izin bahwasanya setelah teman-teman PPNPN melakukan pengisian terhadap pekerjaannya hari ini atau kinerjanya hari ini. Jadi di situ di ELK itu hampir mirip dengan kami ASN. Jadi misal kita datang 07.30 kita absen, kemudian 07.30 sampai 08 kita mengerjakan apa, sampai dengan nanti kita pulang jam 16.00 itu apa saja yang kita kerjakan dalam satu hari itu ada di dalam SIEPO ini. Nah tugas dari atasan adalah memvalidasi apa yang sudah diisi oleh PPNPN ini. Jadi diverifikasi apakah benar sih yang dilakukan oleh si A, ya seperti itu. Jadi ini nantilah yang akan terus kita jadikan bahan untuk memonitoring dan mengevaluasi dari pekerjaan teman-teman PPNPN. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, dampaknya apa nih Bu? Kalau misalnya ada salah satu pegawai kita yang performansinya kurang bagus gitu, maksudnya apakah sistem ini juga bisa, kalau di ASN kan mungkin kalau kinerjanya dia nggak tercapai kan ada pengurangan kinerja barangkali ya, dan di banyak tempat itu sudah mulai diimplementasikan kalau ya menghitung tunjangan kinerja kan berdasarkan kinerjanya. Nah kalau di sistemnya kita apakah ada pengaruhnya ke sana juga, ke penghasilan juga atau gimana? Berdasarkan dari rapat pimpinan kemarin memang disepakati bahwa teman-teman PPNPN ini biasanya memang yang sangat terdetek itu adalah ketika teman-teman PPNPN melakukan absensi jika terlambat dan sebenarnya memang ada potongan itu hampir sama dengan kami, cuman prosentasenya kita atur sedemikian rupa sehingga juga win-win solution, artinya tidak terlalu membebani mereka juga, tapi juga terasa karena memang penghasilan mereka kan tentu saja tidak sebesar kita yang ASN seperti itu. Oke Ibu-ibu, jadi hasil dari teman-teman ini tetaplah ada semacam seperti kita, ada punishment jika mereka melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan job desk yang sudah kita berikan kepada mereka di setiap awal tahun. Oke, baik. Ini untuk yang di aplikasi dan inovasi-inovasi yang kita punya tadi ya. Mumpung kita masih ngomongin area pelayanan publik nih, ada inovasi juga. Kemudian ada aplikasi lain lagi nggak Bu yang berkaitan dengan layanan kita yang sehari-hari? Kalau bisa Pak Ketua kami sampaikan untuk aplikasi yang lain. Nggak ada suaranya Bu, mohon maaf. Aplikasi yang lain itu ada Asiap Bapak Ibu. Asiap ya. Ini sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, aplikasi antrian sidang dan PTSP. Itu di situ bahwa para pengunjung, para pihak berperkara ketika mereka datang sudah bisa untuk mengisi pada antrian sidang itu kira-kira saya nanti dapat nomor berapa. Dan nanti itu di situ juga ada display saya ini nanti kalau nomor 8 dan sekarang kelihatan baru nomor 5, berarti saya harus menunggu kira-kira berapa menit, itu sudah bisa terdeteksi. Jadi ketika mereka datang itu di Asiap itu ada dua pilihan,
apakah mereka akan melakukan persidangan ataukah minta layanan di PTSP. Nah, PTSP itu yang seperti disampaikan oleh Kak Ketua tadi, ya Ibu, ada meja informasi, kemudian ada layanan perbankan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ibu, kalau layanan ASIAP ini, kalau mungkin ini kan untuk mengantisipasi untuk kita mencoba menjaga ketertiban jadwal sidangnya ya. Kalau misalnya sudah ada mekanisme antrian seperti ini, masih ada nggak kemunduran jadwal sidang atau ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian jadwal sidang yang sudah kita tetapkan? Dengan ASIAP ini kita sedapat mungkin memang kalau tidak ada alasan yang betul-betul mendesak untuk mengundurkan jadwal sidang, kita tidak akan mengundurkan jadwal sidang. Misalkan kita sedang ada pengawasan dari Bawas, kita harus menerima tamu atau kita ada pemeriksaan dari PTA Surabaya sebagai atasan kita. Yang seperti itu ada pembinaan dari Mahkamah Agung secara Zoom meeting. Nah, itu biasanya kalau tidak ada instruksi dari atas, kita tidak akan mengundurkan sidang. Kita sedapat mungkin on time, tepat waktu, sehingga tidak mengecewakan para pengunjung. Oke. Mau ditambahkan, Bu? Ya. Atau Bapak? Monggo silakan yang lain kalau mau menambahkan, boleh. Terima kasih Ibu yang kami hormati. Jadi aplikasi ASIAP ini sebetulnya kita kepingin selama ini ada persepsi publik tentang pelayanan kami ini ada kong kali kong. Ada semangat yang dibangun oleh publik bahwa sebelum ada antrian ini itu semua perkara bisa diatur. Nah, untuk menghilangkan persepsi publik itu sebetulnya kita membuat sebuah inovasi yang terukur, yang rasional, yang di sini menggambarkan tidak ada satupun dan siapapun ketika akan dilayani itu adalah sesuai dengan antrian. Jadi kita ingin membongkar persepsi publik yang disebut dengan istilah ada birokratisme itu menjadi hilang. Jadi semua orang dilayani dengan status yang sama, siapa yang hadir lebih dulu itulah yang akan kita layani. Dan ada papan yang disampaikan Pak Ketua tadi, TV yang semuanya itu adalah bisa memonitor, maka siapapun dan dari manapun, status apapun, ketika mereka datang di sini, mereka harus tunduk dan patuh, dan itulah sebetulnya persepsi yang kita bangun dengan adanya aplikasi inovasi ASIAP ini. Dan alhamdulillah mereka lama-lama dengan dipaksa dengan satu keadaan itu, mereka menjadi bisa terbiasa dan lama-lama menjadi budaya di kantor kami. Sehingga kami juga nggak akan kesulitan walaupun itu anaknya jenderal, anaknya bupati, tetapi ketika dia berperkara, dia statusnya dalam hukum itu sama. Dan salah satu ukuran yang terukur agar supaya itu bisa diketahui publik, kita menciptakan inovasi antrian sidang yang disebut dengan ASIAP. Barangkali itu yang kami tahu. Oke, baik. Nanti mungkin yang inovasi yang lain bisa kita dalami lagi melalui diskusi ya, melalui bukti dukung tambahan aja nih Bapak Ibu atau catatan narasi aja. Cuman sebenarnya saya ingin gali lebih banyak lagi, cuman karena waktunya terbatas kayaknya saya harus geser ke area-area yang lain. Mumpung kita lagi ngomongin ini tadi Pak, risiko-risiko kan tadi memang banyak orang itu tuh masih berpendapat kalau untuk di pengadilan itu masih banyak mainnya ya. Main dalam artian untuk pelanggaran terkait dengan pelanggaran integritas gitu. Termasuk tadi Bapak sampaikan ada anaknya jenderal, kemudian yang pengen sidangnya dipercepat atau seperti apa. Nah yang seperti itu mungkin masih banyak di masyarakat kita yang berpikiran masih pengadilan kita masih seperti itu gitu. Nah kalau di kita sendiri, Bapak Ibu boleh nggak saya dibantu diinformasikan apa sih sebenarnya identifikasi risiko-risiko yang kita punya gitu di pengadilan agama, baik risiko putus ya Bu? Ya, mungkin bisa diulang Mbak, pertanyaan terputus tadi. Oke, baik, mohon untuk dibantu diinformasikan identifikasi risiko yang Bapak Ibu temui di pengadilan agama, terutama yang terkait dengan pelanggaran integritas. Selama ini kita tidak temukan, karena alhamdulillah. Tapi kalau potensinya gimana Pak? Bapak bisa mengenali nggak kira-kira ada di sebelah mana aja gitu? Karena kalau kami kan masih dapat banyak cerita nih
dari ini, kalau terutama kalau untuk yang jurusita misalnya masih ada banyak potensi peluang gitu untuk adanya pelanggaran integritas. Nah kalau di kita sendiri bisa nggak diinformasikan kira-kira risikonya di sebelah mana aja dan bagaimana kita melakukan mitigasi atas risiko tersebut? Jadi dari Kementerian Agama Bojonegoro ini memang kita sudah beberapa mengidentifikasi resiko-resiko yang dimungkinkan akan terjadi atau akan muncul. Seperti misalnya tempat berkumpulnya antara pegawai dengan pihak-pihak, misalnya kalau ada warung, tapi alhamdulillah di sini tidak ada warung yang disediakan di dekat kantor, tidak ada. Kemudian tempat parkiran pun kami karena terbatasnya tempat, parkiran itu dikelola oleh pihak ketiga di luar kantor. Jadi otomatis kami tidak ada urusan dengan masalah seperti itu, sehingga minimal dari sisi kami tidak ada resiko yang ada di situ. Kemudian yang tadi terkait dengan misalnya ada bagian-bagian dari jurusita yang selama ini ditengarai, itu selama ini dari Pengadilan Agama tidak pernah ada laporan bahwa jurusita kami yang melakukan panggilan itu pernah melakukan mengkalikom atau melakukan sesuatu hal yang memang sudah kita bahas di awal, itu tidak pernah ada laporan. Sehingga alhamdulillah tetap kita bisa minimalisir terjadinya resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Apalagi di bagian misalnya ruang tunggu itu steril dari pihak-pihak yang memang tidak berkepentingan, sehingga kita bisa lebih mudah meminimalisir. Termasuk juga ada tempat yang bisa memonitor kami, CCTV di ruang pelayanan ini juga kita siapkan, sehingga tetap bagian IT maupun dari pimpinan itu ketika mereka memonitor itu selama ini tidak ada pergerakan-pergerakan yang dianggap terjadinya ada kong-kali-kong seperti itu. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada sama sekali yang namanya potensi terjadinya tindakan-tindakan yang memang sudah sejak awal kita kondisikan agar tidak terjadi hal-hal yang memang dilarang. Karena memang kita sudah JFI kita semua sudah dari awal kita sudah melakukan upaya-upaya perubahan seperti perubahan budaya kerja, perubahan pola pikir, sehingga alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang namanya pengaduan terkait dengan itu dari masyarakat. Terima kasih. Nah ini nih Pak, tadi kan kita kan bicara ini sebenarnya isu yang sangat menarik nih. Baik kalau di APH kan memang pengawasan itu tuh harus ini ya, harus lebih ketat gitu dibandingkan yang lain, karena aparat penegak hukum itu kan resikonya sangat tinggi nih untuk pelanggaran integritasnya, walaupun itu dilakukan oleh mungkin oknum. Nah yang tadi ingin kami coba gali adalah apakah di kita itu sudah mencoba membangun sistem gitu Pak terkait dengan pengawasannya. Karena kalau yang tadi Bapak sampaikan itu kan memang ya kita berusaha menanamkan nilai-nilai supaya kita anti gratifikasi. Boleh, itu bagus. Tapi melihat bagaimana ya untuk pengawasannya kan harus dibangun dengan sistemnya juga nih Pak. Jadi seandainya kita meminimalisir adanya potensi resikonya itu bisa terjadi gitu oleh oknum. Yang tadi sudah disampaikan mungkin warung juga di tempat kita nggak ada ya, karena memang kemarin waktu interview dengan Kumham juga di Kumham ada juga yang kantinnya itu dihilangkan karena kantin itu tempat berkumpulnya calo-calo gitu dengan pengunjung, sehingga nanti ada potensi untuk ada pelanggaran integritas di sana. Kemudian ada hal-hal lain lah. Nah, tadi di sini juga sudah disampaikan sama Bapak bahwa di kita mungkin warung-warung juga sudah nggak ada ya Pak ya di sekitaran kita. Nah itu bagian dari salah satu kita melakukan mitigasi risiko. Cuman yang perlu kami gali tadi, apakah pengendalian ini sudah tersistem dengan baik gitu? Alhamdulillah Ibu, kami sampaikan bahwa di Pengadilan Agama Bojonegoro sistem ini sudah kita bangun sejak dulu dan lebih kita tingkatkan lagi, terutama setelah kita melakukan pencanangan zona integritas. Jadi lebih kita tingkatkan lagi bagaimana supaya sistem ini berjalan dengan baik. Misalnya dengan pembentukan SK Hakim Pengawas Tinggi Hakim Pengawas Bidang yang melakukan pengawasan selama ini, bahwa Pak Ketua sudah membagi habis pekerjaan dengan melalui
kedua kami adalah kantor. Karena mau tidak mau kita kerja harus berlari untuk memberikan hasil yang terbaik buat kantor kita tercinta ini. Kemudian alhamdulillah setelah waktu berlalu itu sudah menjadi sebuah sistem. Justru lembur ini bisa menjadi sebuah bentuk rasa syukur kami bahwasanya ketika lembur kita kerjakan pekerjaan selesai, ada kepuasan tersendiri bagi kami bahwa goal-goal yang ingin kita capai itu bisa kami wujudkan. Mungkin seperti itu, dan kita tidak lupa bahwa dari apa yang sudah dibagi habis oleh Pak Ketua, pimpinan selalu melakukan monitoring evaluasi. Jangan lupa bahwa tugas yang sudah dibagi kalau tidak dimonitoring evaluasi bisa jadi apa yang sudah kita capai bisa menjadi turun kembali. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Wah, saya jadi semangat nih. Saya malu nih, harusnya yang masih muda juga harus termotivasi oleh Bapak Ibu sekalian. Sudah lebih senior daripada saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Pak Panitra, ada yang mau disampaikan? Monggo Pak. Barangkali yang kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Pak. Mohon izin Pak, belum terdengar Pak suaranya Pak. Terima kasih Bunda. Barangkali untuk kesimpulan terakhir dari apa yang dikatakan Pak Waka, Pak Ketua. Pak, belum terdengar juga Pak. Ada kendala di mungkin? Ya. Jadi mungkin sebagai kesimpulan terakhir dari apa yang dikatakan oleh Pak Ketua, Pak Waka, selaku sekretaris. Intinya dalam bekerja ini ketika pimpinan memiliki kemampuan untuk merubah dari sebuah kewajiban menjadi sebuah kebutuhan, itu tiba-tiba seluruh beban walaupun besar itu tiba-tiba menjadi satu hal yang biasa-biasa saja. Memang di awal-awal kami memang agak berat. Jadi bagaimana membentuk sebuah budaya kerja yang memang awalnya memang terpaksa, dan ternyata tiba-tiba ketika terpaksa kalau lama-lama jadi bisa. Jadi alhamdulillah kami bersyukur di PA Bojonegoro ini ketika menyamakan persepsi untuk membangun budaya dari sebuah kewajiban menjadi sebuah budaya kebutuhan ini tiba-tiba bisa tercipta. Dan kami semakin yakin bahwa semuanya itu bisa ketika tidak ada unsur keterpaksaan. Alhamdulillah, walaupun perkara yang besar, tapi dan sumber daya kita kecil, sarana prasarana kecil, tetapi itu tidak membuat kita untuk mencapai target. Dan itu alhamdulillah pimpinan dan semua pegawai itu bisa merubah sebuah kewajiban menjadi sebuah kebutuhan. Barangkali itu untuk menjadi kesimpulan terakhir untuk kita. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas jawabannya, sangat menginspirasi sekali. Saya kembalikan selanjutnya kepada Mbak Dara untuk menutup diskusi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang di operator bisa dikonfirmasi apakah chat dari saya sudah diterima? Sudah. Chat. Baik, nanti mohon untuk dilakukan follow up ya Bapak Ibu, maksimal besok. Itu pertanyaan sebagian sudah kita diskusikan sama-sama, cuman yang belum nanti mohon untuk dibantu dilengkapi aja dengan nanti ditulis singkat pakai Word aja nggak apa-apa. Yang penting nanti kami dapat gambaran aja yang Bapak Ibu implementasikan seperti apa, kira-kira begitu. Baik, karena waktunya sudah habis nih Bapak Ibu, mohon izin kami untuk melakukan menutup diskusinya pada pagi hari ini. Nanti selebihnya kami akan lihat lagi, didukung sama bahan-bahan tambahan yang Bapak Ibu kirimkan. Kalau ada kesalahan Bapak Ibu, baik dari penyampaian maupun dari perilaku dari saya maupun dari Bu Umu, dan juga kalau ada kendala teknis tadi, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena ini pertama kalinya juga kami melakukan evaluasi melalui Zoom karena kita diserang pandemi sama-sama ya. Baik, semoga hasil evaluasi bermanfaat, semoga sesuai dengan ekspektasi kita semua sama-sama juga. Forumnya saya akhiri, bila kita buka hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.